Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, sebelum kita melanjutkan kajian, untuk lebih berberkahnya kajian kita, marilah terlebih dahulu kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru yang pernah mengajari kita, dan kepada para ulama dimanapun mereka berada, dan lebih khusus kepada musannif kitab Hillatus Syabab fi Ilmil Akhlaqi wal Adab, yakni Andri Guruta Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalle. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, kita akan melanjutkan kajian Nahwu Shorof dengan kitab Hillatus Syabab fi Ilmil Akhlaqi wal Adab. Hillatus Syabab fi Ilmil Akhlaqi wal Adab. Ad-Darsul Ashir, pelajaran yang paling terakhir, yaitu pelajaran ke-10 dan paragraf terakhir. Insyaallah kita selesaikan ini sampai terakhir, kemudian kita mengulang lagi dari muqaddimah. Nah, jadi kalau selesai ini pagi, kita mengulang lagi dari muqaddimah. Sebab yang ada di video itu cuma mulai dari ad-darsu tsamin, belum ada ad-darsu awal, ad-darsu tsani belum. Jadi sebentar sore kajian. Begitu terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Amin. Kemarin kita bahas la tashrabil ma'a illa bil kasi. Jangan kamu minum air kecuali dengan gelas, dengan menggunakan gelas. Wajatani bisyurba, dan hindarilah minum minal kulali wa ashbahiha, dari kendi dan semisalnya. Idza kanat ghairu mughattatin, jika kendi atau teko itu atau semisalnya itu tidak tertutup. Sekarang lanjut. La tashrabil ka'sa. La tashrabil ka'sa. La di situ adalah lamun nahyi. Lamun nahyi itu termasuk amil jazam. Tashrab fi'lun mudhari'un majazumun bila min nahyi. Tashrab itu fi'il mudhari' dijazam karena dijazam dengan lam nahi. Wa alamatu jazmihi, dan tanda jazamnya adalah as-sukun, li'annahu al-fi'lul mudhari'u sahihul akhir alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Tashrab ini termasuk fi'il lazim atau muta'addi. Muta'addi dikatakan fi'il muta'addi sebab dia membutuhkan maf'ulun bih. Jadi kalau ditanya al-kasa itu kedudukannya apa? Maf'ulun bih. Alasannya, sebabnya, sebab dia isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fi'il muta'addi dan sebagai objek suatu perbuatan. Dan sebagai objek. Objek kan yang dikenai perbuatan.
Kalau yang melakukan pekerjaan itu namanya subjek. Bahasa Arabnya adalah fa'il. Kalau fa'il disebut ditanya apa alasannya? Isim yang dibaca rafa yang jatuh setelah fi'il ma'lum dan sebagai pelaku atau bisa sebagai subjek bisa. Yang jelas pesannya jangan sampai kita mengetahui ini kedudukannya seperti ini baru tidak ditahu alasannya. Harus tahu alasannya. Al-kasa di situ menjadi maf'ulun bih. Kenapa menjadi maf'ulun bih? Sebab dia yang dikenai perbuatan. La tashrab, jangan kamu minum. Apa yang diminum? Al-kasa, segelas. Segelas ya. Bukan gelas yang diminum tapi segelas. Maf'ulun bih hukumnya dinasab, tanda nasabnya di sini adalah fathah. Kenapa bisa dinasab dengan fathah? Sebab isim mufrad daf'atan wahidatan. Jangan kamu minum segelas. Daf'atan wahidatan itu diartikan sekaligus. Daf'atan wahidatan itu diartikan sekaligus, artinya sekaligus. Daf'atan wahidatan itu artinya sekaligus. Daf'atan sekali, wahidatan satu. Sekali satu. Maksudnya sekali satu, sekaligus. Daf'atan di situ kedudukannya sebagai maf'ulun mutlak. Kalau dia menjadi maf'ulun mutlak, jangan cuma berhenti maf'ulun mutlak. Harus tahu apa penyebabnya sehingga dikatakan maf'ulun mutlak. Maf'ulun mutlak kalau mau ditahu tentunya kembali apa pengertian maf'ulun mutlak. Apa itu maf'ulun mutlak? Isim masdar yang datang dari fiilnya urutan ketiga. Berarti dia isim masdar dari fiilnya. Itu adalah isim masdar dari fiilnya. Berarti yang menjadi perhatian ketika dia maf'ulun mutlak, dia sewazan atau sebahasa, secocok dengan fiilnya, akar kata dari fiilnya. Kalau julusan berarti fiilnya itu harus jalasa atau qa'ada. Tapi di sini daf'atan fiilnya tashrab. Apakah seakar kata daf'atan dengan tashrab? Tidak. Isim masdar dari kata tashrab itu syariba yashrabu syurban. Atau semakna? Tidak juga. Terus bagaimana cara menentukan bahwa ini maf'ul mutlak? Ketika ada arti yang cocok dijadikan sebagai maf'ul mutlak, kemudian tidak sewazan, maka jadikan maf'ul mutlak yang dijatuhkan bukan tidak sewazan, tidak seakar kata, maka jadikan maf'ul mutlak li fi'lin mahdzuf. Maf'ul mutlak dari fi'il yang dibuang. Begitu memang. Tidak selamanya maf'ul mutlak itu, ada fiilnya. Dan selalu itu maf'ul mutlak dibuang fiilnya, selalu. Daf'atan wahidatan, sekaligus. Berarti kalau mau ditakwil, la tashrabil kasa dafa'atu daf'atan wahidatan. Jangan kamu minum segelas sekaligus. Pertanyaan selanjutnya, bisa tidak jadikan hal? Berarti kalau dijadikan hal artinya bagaimana? La tashrabil kasa, jangan kamu minum segelas dalam keadaan sekaligus. Bisa tidak? Boleh. Jangan kaku. Boleh ya? Jangan kamu minum air sekaligus dalam keadaan sekaligus. Boleh. Cuma kita harus juga konsisten ya. Kalau maf'ul mutlak tadi memang dia bentuk isim masdar. Sedangkan kalau hal itu selalu dari isim sifat atau isim fa'il, isim maf'ul, isim sifat musyabbaha, sifat mubalaghah itu. Tapi di sini bentuk isim masdar berarti butuh takwil. Begitu. Yang namanya takdir, takwil sama. Tadi maf'ul mutlak tidak ada fiilnya, berarti butuh takwil. Ditakwil, mana anunya? Takdirnya. Nah, begitu. Sama halnya masdar muawwal yang menjadi fa'il, kenapa ada masdar muawwal jadi fa'il?
bukan jumlahnya yang jadi bukan jumlahnya yang jadi fa'il, tapi masdar muawwalnya nanti ditakwil menjadi isim masdar, baru bisa menjadi fa'il. Kalau ini daf'atan menjadi maf'ul mutlak, tidak ada fiilnya, berarti butuh takwil. Apa takwil? Ada pembuangan di situ. Kalau daf'atan dijadikan halun, nah menyalahi lagi kaidah. Halun itu selalu isim sifat. Di sini isim masdar. Berarti butuh takwil. Dan memang begitu. Kalau begitu jadikan saja isim fa'il. Coba jadikan isim fa'il. Apa isim fa'ilnya daf'ah? Dafi'ah. Ini kan muannas, berarti dafi'atan wahidatan. Begitu ji. Kalau mau dijadikan halun. Jadi harus itu. Oh, maf'ul mutlak itu adalah isim masdar dari fiilnya. Kalau maf'ulun li ajli itu isim masdar qalbi sebagai alasan fiilnya. Kalau halun itu adalah isim sifat. Isim sifat yang menunjukkan keadaan buka. Ini mengganggu ini. Yang menunjukkan keadaan suatu fiil. Saya makan roti dalam keadaan tersenyum. Berarti itu menunjukkan keadaannya yang makan roti. Harus dipahami semua itu pengertiannya. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Khawatir jangan sampai ada apa-apa. Ada di motor. Cukup itu? Aduh. Apa tadi? Jadi begitu, harus dihafal semua pengertiannya. Hal apa pengertiannya, maf'ul mutlak apa pengertiannya. Kalau ada sesuatu yang cocok, kan begini, menentukan kedudukan itu dari arti. Tapi kadang itu kalau dari arti dia jadi hal, tapi ciri-cirinya tidak. Biasa begitu. Biasa juga ciri-cirinya dari arti dia maf'ul mutlak, tapi dari segi ciri-ciri tidak ada ciri-ciri isim masdarnya. Dia isim sifat ki. Kadang begitu. Kalau begitu ditakwil saja. Tahu pentakwilan kah? Kita ubah, kita anggap saja situ. Ubah ditakdirkan begini. Begitu. Kayak kemarin, hubban aktsara. Aktsara jadi maf'ul mutlak sebab ada di takwil situ, ada maf'ul mutlaknya yang dibuang. Jadi di sini daf'atan mau jadikan maf'ul mutlak boleh, mau jadikan halum boleh. Cocoknya jadikan maf'ulum mutlak dari fiil yang dibuang. Dafa'tu daf'atan wahidatan. Kalau mau dijadikan sebagai halun boleh lagi. Berarti ditakwil menjadi isim fa'il. Jangan kamu minum La tashrabil kasa, jangan kamu minum segelas dalam keadaan sekaligus. Dafi'atan wahidatan boleh. Boleh. Kecuali kalau jadikan situ maf'ulun bih tidak boleh. Sebab maf'ulun bih itu isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah fiil muta'addi. Di sini kan sudah ada toh maf'ulun bihnya. Berarti tidak ada lagi. Beda kalau berdiri sendiri. Judul bab bisa jadikan maf'ulun bih. Itu bab itu babu, bisa dibaca baba, bisa dibaca babi. Bisa dibaca babu. Tapi selama ini kan kita baca babu, faslun, kita baca faslun. Kalau ada kitab, kita baca kitabun. Pertanyaan, kenapa selalu bisa dibaca begitu? Kenapa bisa dibaca begitu? Kitabun. Kenapa bisa dibaca faslun? Sebab itu ada pentakwilan. Ada yang dikira-kirakan di situ mubtada. Kalau dibaca faslan, baban, berarti ada yang dijatuhkan situ menjadi maf'ulun bih. Berarti kalau dia menjadi maf'ulun bih ada yang dijatuhkan fiil dan fa'il. Aqra'u baban, saya membaca bab
Aqra'ul baba, babal apa? Aqra' babal fasl, bab toharoti. Saya membaca bab toharo. Atau babi boleh. Bukan babi babi haram. Babi dijarki. Berarti ada di pentawilan, selalu ada itu. Kalau dibaca tadi babi berarti abda'u bi bismillah. Apa tuh abda'u bi babit toharo. Saya memulai dengan bab toharo. Begitu. Atau abtadi'u bi bismillah. Saya memulai dengan baca bismillah. Bi babil fasli, bi babit toharo. Daf'atan wahidatan, kalau dijadikan daf'atan di situ sebagai maf'ul mutlak berarti fungsinya ada 3. Ada fungsinya lil taukid, ada fungsinya lin nau, ada fungsinya lil adat. Kalau lil adat berarti dia sewasan dengan fa'latan. Kalau dia fungsinya lin nau berarti dia disifati atau menjadi mudhof. Kalau fungsinya taukid berarti dia tidak disifati, dia tidak mudhof dan dia tidak berwazan fa'alatan. Di sini kira-kira apa? Maf'ul mutlak lil adat, lin nau atau lit taukid? Wazan apa ini kah? Fa'alatan dan menunjukkan jumlah sekaligus. Berarti lil adat. Ini menunjukkan berapa kali minum? Sekaligus. Jangan kau minum segelas sekaligus. Berarti itu menunjukkan lil adat. Menunjukkan adat. Adat kan artinya bilangan. Terus berapa kali orang minum? 1 gelas. Bal salasan, akan tetapi 3 kali. Salasan di sini kenapa? Hah? Salasan di sini perbaiki. Salasan karena jatuh setelah huruf athof berarti salasan menjadi matuf. Matuf kemana ini salasan? Daf'atan. Jangan kamu minum segelas sekaligus, akan tetapi 3 kali. Inilah sunnah Rasul. Orang kalau minum dalam 1 gelas jangan sekaligus dihabisi. Bagaimanapun hausta itu usahakan 3 kali. Tadi di awal dikatakan mulai dengan bismillah dan disudahi dengan alhamdulillah. Berarti ketika minum pertama bismillahirrahmanirrahim 1 kali teguk baru alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Nanti setelah 3 kali baru kalau masih haus ya silakan. Begitu. Usahakan 3 kali. Bagaimana kalau sekaligus haus sekali Ki? Sebenarnya tidak apa-apa karena ini bukan wajib, bukan dosa kalau dilakukan, tapi sebagai adab, ta'adduban sebagai adab. Bagusnya itu kalau orang minum dalam 1 gelas itu 3 kali. La tashrabil kasah daf'atan wahidatan bal salasan. Jangan kamu minum segelas sekaligus, akan tetapi 3 kali. Wala tashrab. Ini susunan fiil fa'il yang dimasuki lamun nahi. Makanya dibaca la tashrab. Tanda jazamnya adalah sukun. Wala tashrab, dan jangan kamu minum. Wa anta apa situ lagi? Awas dulu Pak. Wa anta ta'bun atau ta'abun. Di dalam kamus apa tadi? Ta'abun. Ada orang katakan ta'abun boleh, itu suasana dengan fa'alan. Ada orang katakan ta'abun boleh. Mau kita ta'abun. Tapi kalau dalam kamus kita lihat itu ta'abun suasana dengan fa'alan. Sama aja dengan tola bayat lubu
Tolaban. Apa ini? Ta'ibayat abu ta'ibayat abu ta'aban. Wa anta ta'abun, dan kamu apa artinya ta'abun? Capek. Dan jangan kamu minum dan kamu capek. Maksudnya begini. Wala tashrab, dan jangan kamu minum. Wawnya situ, waw apa namanya? Memang di sini belum ada, baru muncul ini. Wa itu namanya waul hal. Hal itu ada hal sama di khobar, ada namanya hal mufrad, ada namanya hal ghairu mufrad. Hal ghairu mufrad itu ada dua, ada namanya jumlah, ada syibhul jumlah. Ini syibhul, ini jumlah. Wala tashrab, dan jangan kau minum. Wa anta ta'bun, dan kamu capek. Maksudnya dalam keadaan kamu capek. Jangan minum dalam keadaan kamu capek. Nah, ada gitu. Bagaimana cara menentukan bahwa jumlahnya ini? Wa anta kan mubtada, toh ta'bun itu khabar. Wal jumlatul ismiyah fi mahalli nasbin halun. Bagaimana cara menentukan? Kalau ada jumlah yang jatuh setelah jumlah diawali oleh waw, kemudian mubtadanya berupa isim domir, yang diulang-ulangi, berarti jumlahnya nanti itu menjadi halun. Contoh, la taqrabus sholata wa antum sukara. La taqrabus sholata, dan janganlah kalian sholat. Wala taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati sholat. Wa antum sukara, dalam keadaan kalian mabuk. La taqrabus sholata, fi'il fa'il maf'ulun bih. Wa antum di situ domir apa namanya? Domir rafa munfasil itu pasti kedudukannya sebagai mubtada dimanapun berada. Jadi harus gitu ya. Domir rafa munfasil kedudukannya sebagai mubtada. Ini antum yang dimaksud siapa? Yang sebelumnya tadi la taqrabuna, dibuat nunnya sebab di jazam oleh la. La taqrabu as-sholata. La taqrabu as-sholata. Berarti diulang-ulang. Sama halnya nih, wala tashrab wa anta ta'bun, dan jangan kamu minum dalam keadaan kamu capek. Anta di sini sudah berulang-ulang. Wala tashrab wa anta ta'bun. Kan satu kalimat ini. Wa anta ta'bun. Berarti jumlahnya anta ta'bun itu menjadi halun. Wawnya di situ adalah waul haliyah. Waul haliyah. Anta mubtada, ta'bun itu sebagai khobar, wal jumlatul ismiyah fi mahalli nasbin halun. Sama halnya, jangan kamu makan atau jangan kamu belajar dalam keadaan kamu ngantuk. Ngantuk. Apa artinya ngantuk? Hah? Apa bahasanya ngantuk? Ngantuk. Cakarudu, apa sarapnya? Cari di kamus dulu. Naisyan asu. Nisyan lupa di. Nasan kah? Buka huruf nun. Cepat.
Ah, ikut. Hah? Apa? Na'asa. Isim masdarnya apa? Na'san. Berarti kalau bahasa Arabnya, jangan kamu belajar dalam keadaan kamu ngantuk. La taqrabu, belajar. Ya, bukan la taqrabu. Jangan kamu belajar. La, apa bahasa Arabnya belajar? Darosa. La tadrus wa anta na'san. La tadrus wa anta na'san. Jangan kamu belajar wa anta dan kamu ngantuk. Maksudnya dan kamu ngantuk dalam keadaan kamu ngantuk. Begitu. Jangan kamu belajar dalam keadaan, jangan kalian jangan kalian belajar dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan kamu berdiri. Coba syaratnya apa? Bisa la tata'allam, bisa la tadrusu, la tata'allamun, la tata'allamu, atau bisa la yadrusani, yadrusuna, tadrusu, yadrusuna, tadrusani, yadrusna, tadrusani, tadrusuna. Berarti la tadrusu dibuat nunnya sebab dia di jazam. La tadrusu wa anta atau antum? Anta atau antum? Antum, karena tadi antum. La tadrusu wa antum berdiri. Qaimuna. Qaimani, qaimun. Berarti antum qaimun itu mubtada khobar. Cuma dia didahului oleh huruf wawu. Kemudian ada kaitannya dengan sebelumnya, berarti wawunya itu bukan wawu istinaf namanya, tapi wawul hal, menunjukkan keadaan. Nah, antum qaimuna, berarti wal jumlatul ismiyah fi mahalli nasbin halun. Kalau mau dijadikan hal mufrad, bisa tidak? Bisa, buang saja mubtada'nya. Menjadi apa? La tadrusu iman. Berapa orang belajar? Berapa orang belajar? Banyak tuh, berarti pakai jamu muzakkar salim. Imin atau imun? Imin, sebab di nasab. Imin. Jadi ingat itu ya. Kalau ada huruf wawu belum selesai, masih ada kaitannya dengan kata sebelum, kata sesudahnya, dengan kata sebelumnya, berarti itu namanya wawul hal. Dan jangan kamu minum wala tashrab wa anta ta'bun, dan jangan kamu minum dalam keadaan kamu capek. Jadi tidak boleh minum kalau kita capek. Pokoknya dari lari, jangan langsung minum. Istirahat dulu sebentar baru minum. Au indal istiqadhi. Au di situ apa? Huruf ataf. Inda isim fil huruf. Isim apa namanya? Isim zorof. Zorof itu selalu sandar. Berarti indal istiqadhi. Dibaca istiqadhi, dia dijar. Tanda jarnya adalah kasroh. Istiqadhi itu dari kata apa? Istaiqadha yastaiqidu istiqadhan. Cuma di sini istiqadhi karena dia dijar. Kenapa bisa dijar? Kedudukannya sebagai mudhafun ilaih. Minan naum, dari tidur. Minan itu huruf jar, an-naum majrurun bi minan naum. Wala tashrab wa anta ta'bun, dan jangan kau minum dalam keadaan kamu capek. Au indal istiqadhi minan naum, atau ketika bangun dari tidur. Apa maksudnya ini? Jangan minum ketika bangun dari tidur. Jangan langsung minum banyak. Biasa itu kalau bangun langsung minum, biasa sakit perut. Toh? Langsung bangun kemudian
bangun langsung minum, itu biasa bikin sakit perut. Perbaiki dulu perasaan. Perbaiki perasaan. Pergi cuci muka, ambil air wudhu. Sudah ambil air wudhu, baru minum. Itu minum, jangan minum langsung satu gelas. Biasa bikin sakit perut. Kenapa? Karena ini kan baru aktif, kan sudah istirahat semua, baru aktif. Au indal istighodi, yang jelas ini ada kaitannya dengan kesehatan. Saya tidak pernah belajar kesehatan, makanya masih kurang-kurang paham apa maksudnya ini. Tapi kalau pengalaman, kadang itu, kalau saya mau pergi azan, cepat di musola, minum, langsung sakit perut. Ternyata tidak boleh. Tidak boleh. Nah, kasih jarak 5 menit atau 10 menit setelah bangun baru minum. Sama halnya capek. Kalau orang yang capek kan haus toh. Pertanyaan kenapa dia minum? Iya, jangan langsung minum. Istirahat dulu sekitar 5 menit baru minum. Jadi, adapun masalah apa dampaknya, apa masalah kesehatannya itu saya tidak tahu. Yang jelas guru kita mengatakan la tashrab wa anta ta'bun, jangan kau minum dalam keadaan kamu capek, au indal istighadhi minan naum, atau ketika bangun dari tidur. Wala tukthir, dari kata aktsara yukthiru. Wala tukthir, dan jangan banyak min syurbil ma'i, jangan memperbanyak minum air. Wala tukthir min syurbil ma'i. Wala tukthir min syurbil ma'i, dan jangan memperbanyak minum air. Jangan banyak minum air. Tapi dokter kan bilang banyak minum air. Toh banyak minum air itu mengganggu kesehatan. Begitu pula juga kurang minum air. Yang dianjurkan oleh kedokteran itu yang sedang. Tidak boleh banyak minum air. Coba minum satu gumbang, bisa kau minum itu? Satu botol besar, nggak bisa. Harus sering-sering gitu dianjurkan. Kalau banyak sekaligus itu tidak. Banyak minum. Saya sempat kemarin buka di YouTube soal kesehatan. Banyak minum air katanya itu membuat orang pusing, membuat juga ini paru-paru tidak bisa aktif normal sempurna. Begitu juga kalau kurang minum juga itu membuat orang kurang cairan, dehidrasi namanya. Dehidrasi apa? Itu. Makanya ada orang biasa pusing-pusing, berarti dia itu kurang minum. Jadi bukan berarti jangan memperbanyak minum air baru tidak mau minum air, tidak ya. Maksudnya jangan perbanyak minum air, ya yang sedang-sedang saja. Tidak banyak, tidak sedikit. Tidak banyak, tidak sedikit. Wala tashrab, dan jangan kamu minum illa, ini juga illa yang jatuh setelah illa, ada huruf jar, ada zorof, biasa itu kedudukannya menjadi halun, cibul jumlahnya menjadi halun. Dan jangan kamu minum illa inda ibtidahil hadmi, dan jangan kamu minum kecuali dalam keadaan ketika hendak memulai pencernaan. Apa artinya hadmi? Pencernaan. Maksudnya hendak mulai pencernaan, selesai pikir makan baru minum. Gimana kah? Begitu kah? Saya kurang paham ini. Jangan makan, jangan minum. Yang jelas yang saya pernah dengar, jangan minum sebelum makan. Jangan minum pada saat makan, dan jangan juga minum sebelum makan. Usahakan minum 10 menit. Ini kesehatan yang saya pernah nonton ya. Usahakan minum 10 menit sebelum makan. Minumnya baru makan. Nanti sekitar 10 menit setelah minum. Kenapa bisa? Karena supaya tidak kenyang.
Gak apa kami kenyang. Supaya gak apa kenyang anu ji, kenyang apa namanya? Kenyang minum ji. Saya kurang paham juga ini. Wala tashrab illa, jangan kamu minum kecuali ketika memulai pencernaan. Kalau memulai pencernaan itu berarti kecuali ketika mulai pencernaan. Berarti jangan minum dalam keadaan kamu makan. Kalau mencerna di dalam berarti selesai makan tuh baru minum. Itu maksudnya kayaknya. Coba perhatikan dulu. Wala tashrab, dan jangan kamu minum illa inda batida'il hatmi. Jangan kamu minum kecuali ketika memulai pencernaan. Kalau ketika memulai pencernaan berarti itu menunjukkan sudah makan tuh. Kan dicerna berarti sudah makan. Ini mengunyah. Sudah mengunyah ditelan baru cerna. Jangan minum pada saat dalam keadaan makan atau sebelum makan. Nanti sudah pikir makan baru minum. Mungkin itu. Wallahu a'lam. Nah, ada pun masalah benarnya wallahu a'lam. Yang jelas yang pernah saya dengar kedokteran, jangan minum sebelum makan. Kalau mau minum sebelum makan, usahakan minum 10 menit, sekitar 10 menit sebelum makan. Anggaplah sebentar jam 12 kita mau makan, minumlah jam 11 lewat 50 menit. Apalagi kalau minum dalam keadaan minum dalam keadaan makan. Sementara makan minum juga. Itu bikin kenyang. Illa inda ibtida'il hatmi. Inda ibtida'il itu syibul jumlahnya menjadi halun. Karena begini, la tashrab. Mana tashrab? Mana nunya sini la tashrab? Mana maf'ul binya? La tashrab. Jangan kamu minum. Mana maf'ul binya? Dar toh? Berarti itu menunjukkan kalau tidak ada itu sudah maklum. Apapun yang diminum, ini menunjukkan umum. Apapun yang diminum. Illa inda. Inda itu tidak bisa jadi mustasna. Kata inda itu selalu menjadi maf'ulun fi, kecuali kalau dimasuki huruf jar menjadi majrur. Nanti syibul jumlahnya inda itu menjadi halun. Atau illa, setelah illa itu ada huruf jar majrur. Berarti jar majrurnya itu bisa jadi menjadi, bisa saja menjadi halun. Bisa saja jadi halun. Sama ini illa biqadri man itu. Illa biqadri ma tusallihu min sya'nika, kecuali dalam keadaan sekedar untuk memperbaiki kondisimu. Darsu tsamin paling terakhir. Illa biqadri, syibul jumlahnya itu menjadi halun. Ciri-cirinya begini, setelah illa ada mufrad, berarti itu bisa menjadi mustasna. Tergantung dari kalamnya, kalam apa. Toh kan ada 3 kalamnya toh. Tapi kalau setelah illa ternyata jar majrur atau syibul jumlah, berarti itu menunjukkan keterangan. Keterangan apa? Dipahami artinya. Kalau keterangan keadaan berarti menjadi halun. Ya, saya rasa untuk kajian Hilyatus Syabab sudah selesai, mulai dari muqaddimah sampai ad-darsul ashir. Di sini ada pesannya guru tak. Yahsunul muallimu alla yantaqila bit talamidhi min darsin ila darsin akhara. Guru lebih baiknya tidak memindahkan tidak memindahkan pelajaran, memindahkan santri-santri dari pelajaran ke pelajaran yang lain. Maksudnya jangan kasih pindah
Jangan kasih pindah ke adarsul tsani kalau belum lancar adarsul awal. Itu pesannya guru tak. Berarti cocok metodeku tuh. Harus selesai di Eropa, harus selesai adarsul awal baru pindah ke adarsul. Guru baik jangan memindahkan para santri min darsin ila darsin akhar, dari pelajaran satu ke pelajaran yang lain. Jangan berpindah. Illa ba'da, kecuali setelah, berarti dalam keadaan lagi, kecuali setelah ayyahtabiru, apa itu? Mengetes. Kecuali setelah mengetes mereka. Ikhtibaron tahririyan, dengan tes. Apa gunanya ikhtibaron situ? Hah? Apa? Iya, kenapa belum? Mutlak. Itu sudah jelas. Itu bentuk isim masdar dari kata ikhtabaro tabiru. Dengan apa tadi annya? Kecuali setelah mengetes, menguji. Menguji, tes tertulis, di sini tertulis. Oh iya. Tulisan sini. Guru mengatakan illa ba'da ayyaktabirahum ikhtibaran tahririan, kecuali setelah mengetes atau menguji mereka dengan ujian tulisan, au istifhamian, atau ujian tanya jawab, istifham. Istifham kan artinya bertanya. Toh? Berarti istifhamia ujian tanya jawab lidarsi sabik, untuk pelajaran yang dulu, maksudnya yang kemarin. Berarti metode yang saya terapkan bagaimana? Nah, alhamdulillah sudah betul. Tambih, peringatan. Ini peringatannya guru tak. Yahsunul muallimu, baiknya seorang guru, ayyantakila bitalamidi, hendaknya tidak memindahkan para santri min darsin ila darsin akhar, ila darsi akhara, dari pelajaran satu ke pelajaran yang lain, dari ke adarsul awal ke adarsul tsani, dari adarsul tsani ke adarsul tsalis. Tidak boleh. Illa ba'da ayyahtabirahum, kecuali setelah menguji mereka ikhtibaron tahririan, dengan ujian yang bersifat tulisan, au istifhamian, atau tanya jawab, lidarsi sabik, untuk pelajaran yang lalu. Qad tammal juz'ul awwalu, alhamdulillah sudah tamat juz pertama. Wa yalihi al juz'ul tsani, dan akan datang berikutnya adalah juz kedua insyaallah. Tapi tidak ada kitabnya saya dapat. Ya, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.